Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir di acara Teman Sehat Lansia. Saya Raka, dan malam ini saya merasa benar-benar gelisah. Jujur saja, karena saya baru sadar, mungkin selama ini kita melakukan satu kesalahan kecil yang berdampak besar sekali untuk orang tua kita, termasuk ayah saya sendiri. Mas Raka, banyak anak yang baru sadar setelah orang tuanya mulai mengeluh lemas, kurang tidur, sering ke kamar mandi malam. Padahal sinyal tubuh itu sudah muncul lama. Tapi kita abaikan karena dianggap biasa di usia tua, itu keliru besar. Betul sekali. Dan malam ini kita akan bongkar tuntas. Tapi sebelum itu, saya ingin perkenalkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah dokter geriatrik dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Pendiri program perawatan Alzheimer Nasional Indonesia, penulis buku sehat di usia emas, dan pengasuh ribuan pasien lanjut usia di seluruh Nusantara. Inilah beliau, Dr. Siti Setiati. Terima kasih Mas Raka. Tapi izinkan saya langsung bicara. Keintinya malam ini, saya ingin menyelamatkan banyak orang tua dari kebiasaan kecil yang bisa merusak ginjal mereka pelan-pelan. Serius? Jangan anggap remeh. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai lebih dalam, saya mau tanya nih. Kamu lagi nonton dari mana nih, Sidoarjo, Padang, Balikpapan, atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu. Ya, aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Dan sambil menulis komentar itu, bayangkan ini, suasana rumah tenang, jam sudah menunjuk pukul 2 malam. Seorang pensiunan guru bernama Pak Harun, usia 67 tahun terbangun lagi. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena rasa ingin buang air kecil yang tak tertahan. Ini bukan cuma sekali dua kali. Setiap 2 jam, beliau harus bangkit dari ranjang. Jalannya pelan. Kadang gemeter, kadang terpeleset tikar karena mata masih berat. Tapi tubuhnya tak memberi pilihan. Dan Mas Raka tahu, beliau itu sehat, rayinnya lampagi, makan tempe, minum air putih banyak. Tapi itu dia masalahnya. Banyak orang tua minum terlalu banyak menjelang tidur. Dengan niat biar ginjal bersih, padahal itu bisa jadi jebakan. Wah, jebakan. Maksudnya, Iya, kita pikir minum banyak itu sehat, tapi kalau waktunya salah, ginjal justru bekerja lembur saat tubuh seharusnya istirahat. Akibatnya tidur terpotong, tubuh tidak segar, dan dalam jangka panjang ginjal bisa melemah. waduh, ini serius banget. Jadi bukan soal usia tua semata. Bukan, nokturia sering buang air kecil di malam hari bisa jadi tanda awal masalah ginjal. Pembesaran prostat pada pria, atau stroke kroni, dan kebiasaan minum larut malam memperburuk semuanya. Saya jadi ingat ayah saya, Bu Dokter. Beliau tiap malam bangun 3 kali. Katanya biasa aja, tapi pagi-pagi wajahnya pucat, matanya sayu. Itu tanda-tanda klasik. Kalau dibiarkan, bisa jadi infeksi saluran kemih, tekanan darah naik, dan jantung pun ikut lelah. Saya ingin semua yang nonton malam ini jeda sebentar. Pikirkan, kapan terakhir tidur nyenyak tanpa bangun ke toilet? Saya rasa banyak yang lupa rasanya tidur nyenyak. Maka dari itu, kita harus mulai dari hal kecil, 1 gelas terakhir di malam hari, tapi waktunya harus tepat, isinya pun harus bijak. Nanti kita bongkar ya. Bu, Yanes air apa? Jam berapa? Dan kenapa air jahe hangat itu bisa jadi penyelamat? Tapi sebelumnya, Ya Mas Raka, nanti kita bongkar ya. Bu, Yanes air apa? Jam berapa? Dan kenapa air jahe hangat itu bisa jadi penyelamat?
Tapi sebelumnya, Jadi begini Mas Raka. Ginjal itu seperti pabrik penyaring air paling canggih yang kita punya. Setiap hari, dia menyaring darah, memisahkan racun, dan mengeluarkan sisa metabolisme lewat urin. Tapi, ginjal juga punya jam kerjanya sendiri. maksudnya ginjal juga punya shift kerja. Betul sekali, di siang hari, ginjal bekerja lebih aktif karena tubuh kita makan, bergerak, minum, tapi malam hari tubuh seharusnya masuk ke mode pemulihan. Organ-organ ikut istirahat. Ginjal melambat, tapi kalau kita tetap menenggak segelas besar air jam 9, 10 malam, itu seperti kita paksa. Pabrik tetap nyala. Jadi begini Mas Raka. Ginjal itu seperti pabrik penyaring air paling canggih yang kita punya. Setiap hari, dia menyaring darah, memisahkan racun, dan mengeluarkan sisa metabolisme lewat urin. Tapi, ginjal juga punya jam kerjanya sendiri. Ya Mas Raka, Dan otak terima sinyal harus ke toilet. betul sekali, di siang hari, ginjal bekerja lebih aktif karena tubuh kita makan, bergerak, minum, tapi malam hari tubuh seharusnya masuk ke mode pemulihan. Organ-organ ikut istirahat. Ginjal melambat, tapi kalau kita tetap menenggak segelas besar air jam 9, 10 malam, itu seperti kita paksa. Pabrik tetap nyala. Maksudnya ginjal juga punya shift kerja. Iya, kita pikir minum banyak itu sehat, tapi kalau waktunya salah, ginjal justru bekerja lembur saat tubuh seharusnya istirahat. Akibatnya tidur terpotong, tubuh tidak segar, dan dalam jangka panjang ginjal bisa melemah. Nggak hanya ganggu tidur ya. Bu, saya pernah dengar ini juga pengaruhi tekanan darah. Sangat benar. Saat kita bangun tiba-tiba dari tidur, sistem saraf langsung aktif. Detak jantung naik. Tekanan darah ikut melonjak. Apalagi kalau kedinginan atau gelap, risiko jatuh juga meningkat, terutama untuk yang tinggal sendirian. Waduh, bahaya berlapis ya. Bukan cuma kurang tidur. Kurang tidur itu akar masalah besar. Kalau tubuh tidak sempat memperbaiki diri di malam hari, pagi harinya pasti lemas, nafsu makan turun, otot mudah nyeri, imun menurun. Dalam jangka panjang bisa memicu komplikasi lain. Jadi, minum banyak air malam-malam itu seperti sabotase diam-diam buat tubuh sendiri. Istilahnya keras, tapi memang begitu. Terutama jika dilakukan terus-menerus. Makanya, saya selalu tekankan pada pasien lansia saya air itu menyehatkan, tapi waktu minumnya harus cerdas. Nah, ini dia. Saya mau tanya mewakili banyak penonton di rumah, jam berapa sebaiknya kita stop minum banyak? Idealnya, setelah pukul 8 malam, hindari konsumsi cairan berlebihan. Fokus penuhi kebutuhan cairan sejak pagi hingga sore. Kalau sebelum tidur masih haus, cukup 1 gelas kecil air hangat itu pun perlahan, bukan sekaligus. Jenis airnya bisa air putih biasa. Bisa, tapi kalau ingin efek lebih menenangkan, saya sarankan air jahe hangat tanpa gula. Jahe membantu sirkulasi darah, menghangatkan tubuh, dan sedikit mengurangi tekanan pada kandung kemih, cocok banget untuk lansia. Wah, saya kira jahe cuma buat batuk. Ternyata multifungsi ya. Banyak orang salah paham. Sama seperti yang bilang, semakin banyak minum air malam, ginjal makin bersih. Padahal, kenyataannya, ginjal butuh waktu istirahat juga. Ini saya suka. Bu, jadi kita bukan melarang minum, tapi mengajarkan ritmenya. Tepat Mas Raka, seperti halnya ibadah,
ada waktu terbaik untuk melakukannya. Begitu juga dengan minum air. Bapak dan Ibu yang sedang nonton, tulis di komentar ya. Biasanya jam berapa Bapak dan Ibu minum terakhir sebelum tidur? Kita bandingkan bersama-sama. Siapa tahu banyak yang bisa belajar dari pengalaman lain. Betul. Dan di bagian selanjutnya, saya akan jelaskan lebih dalam tentang hubungan prostat, tekanan kandung kemih, dan cara sederhana melindungi keduanya dengan makanan lokal yang murah dan mudah. Ini pasti menarik banget. Kita lanjut sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Bu Dokter, tadi Ibu menyebut soal prostat. Nah, ini topik sensitif. Banyak bapak-bapak yang malu bicara soal ini. Padahal efeknya besar ya. Sangat besar. Mas Raka, prostat itu kelenjar kecil. Seukuran biji kenari, letaknya di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran tempat keluarnya urin. Pada pria usia muda, dia tidak masalah. Tapi setelah usia 50 tahun, prostat mulai membesar perlahan. Jadi seperti cincin di selang air ya. Kalau makin tebal, alirannya mampet. Mas Raka pintar sekali. Itu analogi yang tepat. Ketika cincin itu menebal, saluran urin jadi sempit. Akibatnya, aliran kencing tersendat, arus menghehan, tidak tuntas. Bahkan sering menetes saat sudah selesai. Waduh, ini sering dialami banyak ayah, paman, bahkan tetangga saya. Tapi banyak yang bilang, wahar, usia segini pasti, begitu. Itu keliru ya, Bu. Itu keliru besar. Normal tidak berarti tidak bisa dicegah atau dikelola. Pembesaran prostat jinak memang umum, tapi bukan berarti harus dibiarkan. Kalau dibiarkan, bisa timbul infeksi, retensi urin, bahkan kerusakan ginjal. Tapi kabar baiknya, ini bisa dikendalikan. Sangat bisa. Bahkan dengan makanan lokal yang sederhana, saya selalu sarankan pasien saya konsumsi biji labu dan tomat matang. Dua bahan ini kaya likopen dan seng. Senyawa ini membantu melindungi prostat dari peradangan dan mengatur produksi hormon pria. Wah, ini baru tahu saya. Biji labu yang biasa dijual di pasar itu. Betul. Bisa dikeringkan dan dikunyah seperti camilan, bisa juga dicampur dalam bubur atau tumisan tomat matang, terutama yang dimasak, melepaskan likopen lebih banyak. Ini sangat baik untuk lansia. Jadi bukan harus beli suplemen mahal ya? Tidak perlu. Makanan seperti tempe, sayur hayau, air kelapa muda juga sangat bermanfaat. Air kelapa, misalnya, bisa membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga elektrolit tubuh. Wah, banyak yang pikir air kelapa cuma buat penyegar, padahal bisa bantu tekanan darah. Betul. Bisa dikeringkan dan dikunyah seperti camilan, bisa juga dicampur dalam bubur atau tumisan tomat matang, terutama yang dimasak, melepaskan likopen lebih banyak. Ini sangat baik untuk lansia. Saya jadi semangat. Bu, berarti tidak butuh makanan mahal ya. Yang penting tahu manfaatnya. Benar, kesehatan bukan soal mahal, tapi soal kebiasaan dan pengetahuan. Bayangkan, Mas Raka hanya dengan menambahkan biji labu, tomat matang, dan tempe ke dalam menu harian. Lalu mengatur waktu minum air. Bapak dan Ibu bisa tidur lebih nyenyak, ginjal lebih tenang, dan prostat tidak membesar liar. Betul sekali, itulah jebakan kita. Kita punya bahan hebat di sekitar kita, tapi sering meremehkan. Tempe pun begitu. Banyak pasien bilang, "Bu dokter, saya cuma makan tempe." Saya jawab, "Loh, itu justru bagus.
Tempe kaya protein dan mudah dicerna oleh ginjal lansia. Saya jadi ingat cerita Pak Heru, pensiunan dari Solo. Beliau dulunya bangun 6 kali semalam hanya untuk ke kamar mandi. Setelah ganti teh malamnya jadi air jahe. Atur waktu minum. Dan makan biji labu setiap pagi. Hanya bangun sekali saja sekarang. Ini kisah nyata yang membuktikan kesehatan bisa pulih tanpa harus minum obat banyak. Tepat kuncinya konsistensi dan keberanian untuk mengubah kebiasaan kecil. Jangan tunggu sakit berat baru panik. Jadi Bu, kalau disimpulkan, 3 hal penting malam ini apa? 1. Atur waktu minum penuhi kebutuhan cairan sebelum pukul 8 malam. 2. Perhatikan kesehatan prostat, makan biji labu, tomat matang, tempe. 3. Hindari stres sebelum tidur, karena pikiran yang gelisah bikin kandung kemih ikut gelisah. Nah, bagian stres ini menarik banget. Kita bahas lebih dalam setelah jeda ya. Bu, Siap Mas Raka. Karena banyak orang tak sadar bahwa gelisah batin bisa bikin bolak-balik toilet juga. Bu Dokter, ini yang paling banyak dialami orang tua. Tidur sudah coba, air sudah dikurangi, makanan dijaga, tapi masih saja bangun malam. Bisa jadi karena pikiran gelisah. Nah, bagian stres ini menarik banget. Kita bahas lebih dalam setelah jeda ya. Bu, Siap Mas Raka. Karena banyak orang tak sadar bahwa gelisah batin bisa bikin bolak-balik toilet juga. Tepat Mas Raka, sistem Saraf Otonom kita yang mengatur detak jantung, tekanan darah, dan kandung kemih akan aktif saat stres. Kalau pikiran tidak tenang, detak jantung cepat, napas pendek, dan kandung kemih ikut jadi sensitif. wah, jadi bukan karena air banyak, tapi karena saraf terlalu aktif. Betul sekali. Ini disebut kandung kemih terlalu aktif. Biasanya terjadi saat stres, cemas, atau pikiran yang terus berputar sebelum tidur. Banyak lansia tidak sadar bahwa rasa cemas bisa membuat tubuh merasa perlu buang air. Padahal tidak. Jadi Bu, solusinya bukan hanya mengatur minum dan makan, tapi juga mengatur pikiran. Iya, saya ajarkan pasien, saya satu latihan sederhana napas perut atau deep breathing. Ini bukan meditasi rumit, cuma butuh 5 menit sebelum tidur. Bisa dilakukan sambil duduk di tepi ranjang. Wah, boleh diajarkan Bu, saya yakin banyak yang ingin coba malam ini juga. Tentu. Caranya begini. Duduk tegak. Punggung rileks. Tarik napas pelan dari hidung selama 4 hitungan. Biarkan perut mengembang seperti balon. Tahan napas selama 3 detik. Hembuskan perlahan dari mulut selama 6 hitungan sambil bayangkan semua ketegangan keluar. Asterisk, ulangi 5 kali saja. Wah, saya langsung coba ini malam nanti. Kayaknya ringan tapi menenangkan. Latihan ini merangsang saraf parasimpatik yang membuat tubuh siap tidur. Detak jantung turun, tekanan darah stabil, dan kandung kemih jadi lebih tenang. Banyak pasien saya yang akhirnya tidak perlu bangun tengah malam lagi hanya karena stres. Luar biasa. Jadi, tanpa obat pun, hanya dengan napas yang benar, tubuh bisa tenang. Ya, dan bisa ditambah dengan doa, zikir, atau mendengarkan musik lembut. Semua yang menenangkan, ini penting karena kualitas tidur yang baik hanya datang jika pikiran damai. Saya jadi makin sadar, menjaga kesehatan bukan hanya soal fisik, tapi juga hati dan pikiran. Sangat tepat. Lansia yang rajin bersyukur, menjaga pikiran positif, dan rutin relaksasi lebih jarang sakit, lebih bugar, dan lebih bahagia. Jadi,
Tidur nyenyak bukan cuma mimpi indah ya, tapi hasil dari kebiasaan sehat yang konsisten. Benar, kita harus melatih tubuh dan pikiran untuk mengenali waktu istirahat. Dengan begitu, tubuh merespons. Ini waktunya tidur, bukan waktunya ke toilet. Bapak dan Ibu yang menonton, coba tulis ya di komentar. Apa rutinitas malam Bapak Ibu sebelum tidur? Apakah suka baca doa, dengar murotal, atau punya kebiasaan khusus? Dan kalau belum punya rutinitas, mulai malam ini. Coba latihan napas 5 menit, segelas, air jahe, hangat, dan hindari pikiran berat sebelum tidur. Lakukan selama 7 malam, rasakan perubahannya. Insya Allah, tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan toilet tidak lagi. Jadi teman setia tiap malam. Amin. Menua itu pasti, tapi menua dengan tenang, sehat, dan penuh makna itu bisa kita usahakan bersama. Bu Dokter, dari semua yang sudah kita bahas malam ini, saya benar-benar tersadar. Ternyata menjaga ginjal, prostat, dan tidur yang nyenyak. Kuncinya bukan di rumah sakit, tapi di dapur, di meja makan, dan di dalam pikiran kita sendiri. Mas Raka benar, kesehatan itu hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus dengan kesadaran, bukan soal keberuntungan, tapi soal keputusan baik setiap hari. Bapak dan Ibu, kita sudah belajar banyak malam ini, dan izinkan saya rangkum dengan 3 langkah sederhana yang bisa langsung Bapak dan Ibu praktikkan mulai malam ini juga. 1. Atur waktu minum, minum cukup dari pagi sampai sore. Hindari minum banyak setelah pukul 8 malam. 2. Perbaiki pola makan, tambahkan tempe, tomat matang, biji labu, dan kurangi teh, kopi di malam hari. Kalau bisa, ganti dengan air jahe hangat tanpa gula. 3. Latih ketenangan pikiran, lakukan napas perut 5 menit sebelum tidur. Jauhi pikiran berat, dan biasakan rutinitas malam yang menenangkan. Kalau 3 langkah ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut, saya yakin tidur Bapak dan Ibu akan lebih tenang. Dan tubuh akan bangun dengan energi baru yang berbeda. Dan ingat, semua ini tidak butuh biaya besar. Yang dibutuhkan hanya niat, kesadaran, dan konsistensi. Seperti kisah Pak Heru tadi dari bangun 6 kali semalam. Sekarang hanya sekali, semua karena perubahan kecil yang dilakukan dengan disiplin. Jadi, jangan tunda lagi. Mulailah dari malam ini, lakukan apa yang saya sebut sebagai protokol 1 gelas. Air terakhir sebelum tidur bukan sembarang air, tapi air yang penuh kesadaran, penuh kasih sayang untuk tubuh kita sendiri. Bapak dan Ibu, jika video ini memberi manfaat, tolong bagikan ke teman, keluarga, atau siapapun yang mungkin mengalami hal serupa. Karena dengan berbagi, kita sedang menjadi bagian dari gerakan kecil untuk menjaga kesehatan lansia Indonesia. Dan tulislah pengalaman Bapak dan Ibu di kolom komentar. Misalnya, berapa kali biasa bangun malam? Makanan apa yang biasa dikonsumsi sebelum tidur? Kita bisa belajar bersama. Karena setiap tubuh punya ceritanya sendiri. Mari kita jadikan ruang ini sebagai komunitas teman sehat lansia, tempat di mana kita saling menguatkan, berbagi ilmu yang mudah dipahami, dan menjaga semangat hidup di usia emas. Karena menua dengan sehat bukanlah hadiah, tapi hasil dari niat dan cinta kepada diri sendiri. Terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian Bapak dan Ibu yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan tunggu video berikutnya bersama saya dan Bu Dr. Siti. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, ketenangan, dan umur panjang yang berkah untuk Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Jangan lupa, malam ini hanya 1 gelas saja.